Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Kembali kita bersama di room meeting Lontara malam ini di Lontara edisi 56. Insya Allah malam ini kita akan bersama-sama dengan narasumber hebat kita dengan tema PJJ dengan Google Site. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, di kegiatan kita malam ini akan dipaparkan materinya oleh narasumber kita. Beliau adalah salah seorang narasumber nasional yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Beliau sudah begitu banyak melanglang buana di dunia virtual dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita. Beliau adalah Bapak Aris Pata SPD dari UPT SMA 16 Kabupaten Luwu Utara. Dan insya Allah selama kurang lebih 2 jam ke depan, beliau akan bersama-sama kita dengan materinya yang saya kira ini sangat kita butuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Insya Allah semoga Bapak dan Ibu betah bersama-sama kami di room ini hingga sesi berakhir. Dan sebelum saya mempersilahkan narasumber hebat kita untuk saya ingin memperkenalkan sekilas terkait dengan narasumber hebat kita ini. Nama lengkapnya Aris Pata SPD, MPD, ya dari SMA 16 Kabupaten Luwu Utara. Beliau adalah salah satu founder dari Ruang Belajar Bersama, dan selain itu beliau juga adalah salah satu tim inti di Learning Online Nusantara Lontara yang malam ini tayang bersama dengan Bapak dan Ibu. Dan di tahun 2019 kemarin beliau masuk dalam 30 sahabat rumah belajar di Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu sekilas terkait dengan profil beliau. Dan saya sendiri, Samsir Mapilawang dari UPT SMP Negeri 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saya akan mendampingi beliau selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan kita malam ini akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu pemaparan materi dan insya Allah akan berlanjut dengan sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan 2 cara. Yang pertama dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita, yaitu dengan raise hand. Dan insya Allah ketika Bapak dan Ibu sudah raise hand, maka kami akan mengaktifkan mic Bapak dan Ibu untuk kemudian dapat mengajukan pertanyaan secara langsung ke narasumber. Yang kedua, dengan cara mengajukan pertanyaan di room chat, jika ketika misalnya Bapak dan Ibu mengalami kendala di audio untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu, sekilas tentang kegiatan kita malam ini. Dan untuk efektif dan efisiennya waktu kita, saya persilahkan kepada narasumber hebat kita, Pak Aris Pata, untuk memaparkan materinya. Disilahkan Pak Aris. Siap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan ini, sebenarnya yang kedua kalinya karena kegiatan Lontara yang harusnya tayang minggu lalu karena kendala teknis untuk join di room Webex jadi di reschedule saja sampai sekarang baru bisa tayang. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan semua tetap sehat dan siap untuk menerima materi ini dan kita bisa sharing bersama terkait dengan Google Sites. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya PJJ ini di beberapa kanal itu sudah banyak dibahas oleh teman-teman narasumber terkait dengan Google Site, Edmodo, Google Classroom dan lain sebagainya.
Tapi sebenarnya apapun aplikasi yang kita gunakan, intinya bagaimana proses PJJ itu berlangsung dan bisa memberikan dampak kepada peserta didik kita. Nah, kali ini saya akan sharing bagaimana membuat pembelajaran jarak jauh kita ini baik guru untuk kalangan guru dan kalangan siswa supaya bisa terakomodir dengan baik. Nah, intinya yang akan saya share malam ini terkait dengan Google Site ini, satu kelebihannya adalah dari proses pengemasan dan penyaluran materi ini terarah dan tidak ngambang. Maksudnya seperti ini. Ketika kita sebenarnya peserta didik kita itu mencari materi itu banyak banyak cara. Bisa Google Search, bisa mencari di YouTube dan lain sebagainya. Tapi persoalannya Google Search atau di YouTube, pencarian di YouTube, ketika mengetik satu kata maka yang ditampilkan itu banyak gitu. Artinya kemasan yang akan kita berikan itu tidak terarah, tapi banyak pilihan yang bisa diberikan, banyak pilihan untuk peserta didik kita mencari kira-kira materi yang pas yang mana gitu. Tetapi dengan kemasan yang kali ini yang akan saya sampaikan, Google Site ini justru lebih mengarah ketika kita buat kemasannya itu lebih menarik gitu. Jadi peserta didik kita, misalnya saya ngajar fisika gitu, saya share di Google Site, ini sebenarnya website yang dimiliki oleh Google gitu. Jadi satu arah atau satu pintu untuk peserta didik kita mencari materinya. Nah, di sini saya buat interface section dan chapter-chapternya ini tidak masuk ke chapter-chapter, tapi nanti interface dari Google Site itu sendiri kita akan praktekkan. Kemudian section menunya apa-apa yang ada di Google Site bisa kita cek nanti dan praktekkan sendiri terkait dengan Google Site. Chapter 1, chapter 2, 3, dan 4 ini adalah komponen materi yang akan kita masukkan nanti ke dalam settingan Google Site kita per slide gitu. Nah, sedangkan kuis dan lain sebagainya itu bisa kita setting juga nanti di dalam Google Site-nya. Oke, lanjut. Nah, ini saya geser dulu. Kenapa memilih Google Site? Jadi seperti yang saya bahasakan bahwa Google Site ini pengemasan saat guru melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Kita kemas materi kita sedemikian rupa supaya tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Karena ada beberapa hal yang menurut saya bisa jadi keterbatasan ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah keterbatasan perekonomian. Nah, bisa saja dalam satu rumah atau keluarga, di situ ada peserta didik kita, gitu. Nah, bisa jadi di rumah itu hanya memiliki satu handphone. Kemudian di rumah tersebut ada dua peserta didik kita, kelas 1 dan kelas 2 misalnya, atau kelas 11, kelas 12 gitu. Nah, satu handphone ini saya kira ketika kita belajar tentang PJJ, teman-teman pasti lebih memanfaatkan terkait dengan akun G Suite-nya atau GSE-nya gitu. Nah, keterbatasan inilah yang bisa jadi menjadi bahan PJJ kita kurang efektif. Bayangkan kalau misalnya PJJ ini berlangsung, kemudian anak siswa kita dalam satu rumah tangga itu log in log out karena keterbatasan itu. Tuh anak harus log in lagi di apanya ya? Di akunnya untuk masuk ke dalam pembelajarannya. Masuk ke Google Classroom-nya, Google Psikologinya, Edmodo dan lain sebagainya yang digunakan. Itu bisa jadi justru memperumit peserta didik kita untuk melakukan PJJ ini. Kemudian konten YouTube. Konten YouTube tidak dipungkiri bahwa platform terbesar sekarang adalah YouTube gitu. Nah, kalau misalnya di konten ini banyak sekali konten-konten, kemudian peserta didik kita share satu konten saja, misalnya di fisika mencari tentang hukum serius, maka akan banyak sekali yang akan ditampilkan gitu. Artinya apa? Peserta didik harus jeli melihat konten-konten konten yang mana yang
pas dengan apa yang dibutuhkan oleh gurunya dalam proses pembelajaran PJJ itu, gitu. Bayangkan kalau misalnya konten YouTube-nya eh, justru membuat atau mengalihkan perhatian, gitu. Ada yang penggemar Korea, tiba-tiba harus mencari materi, tiba-tiba yang ditampilkan oleh konten YouTube ada dua slide atau dua konten yang berhubungan dengan kegemarannya, BTS kah, Korea kah, maka justru akan mencuri perhatian peserta didik kita untuk mengklik itu. Akhirnya apa? PJJ terhambat lagi. Harusnya dia mencari materi, justru menonton yang lain-lain. Eh, Kasihan juga paket datanya. Itu. Kemudian ada mode searching di YouTube. Mode searching di YouTube ini juga membahayakan. Mode searching atau history ya, history di YouTube itu juga bisa jadi bahaya. Bahayanya di mana? Contoh misalnya, siswa kita pinjam pinjam HP-nya keluarganya yang lebih dewasa daripada dia. Nah, bisa jadi keluarganya si pemilik HP ini suka nonton yang berbau ekstrim gitu, yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Nah, ketika siswa mengetik di Google Search-nya, di YouTube Search-nya, maka yang direkomendasikan YouTube adalah yang sering dibuka oleh si pemilik handphone. Nah, bisa jadi ini tidak terarah dengan konten YouTube yang harusnya dicari oleh peserta didik kita. Jadi menjadi keterbatasan. Ini tiga hal yang saya lihat, yang menurut saya kenapa kita harus memilih Google Site. Ya, kemasan yang kita buat di Google Site ini justru mengarahkan satu link yang nantinya harus diklik oleh siswa, tidak lagi mencari di YouTube, tidak lagi Google Search dan lain sebagainya. Tapi ketika link itu dikirimkan kepada peserta didik kita, maka dia akan masuk ke Google Site kita. Jadi tidak ada pilihan konten yang lain, hanya ada satu konten. Jadi kita buat kemasannya itu terarah satu pintu saja, gitu. Oke, next ya. Oke. Nah, konten di YouTube ini yang saya bilang kaitannya dengan PJJ. Konten di YouTube yang ketika kita harusnya play, maka banyak tampilan-tampilan yang muncul. Saya kira teman-teman biasa search di YouTube, satu kata saja kita ketik, maka banyak sekali pilihan itu. Nah, pencarian konten di YouTube ini bisa jadi permasalahan baru. Ini bisa memberikan dampak kurang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh selama daring ini. Oke, nah sini saya hanya membuat 4 slide saja karena kita nanti akan lebih jauh masuk ke dalam prakteknya. Itu. Nah, berdasarkan masalah ini yang menurut saya kenapa kita harus memilih Google Site itu. Kemasannya oke. Ya, kemasannya oke. Kenapa oke? Karena materi yang kita buat ini dikemas sedemikian rupa agar lebih nyaman buat peserta didik kita. Satu klik untuk satu persoalan di Google Site. Kemudian ide yang kita masukkan atau materi yang kita susun itu jauh lebih bermakna sesuai dengan materi dan unsur pendukung yang kita sisipkan. Jadi semua hal materi atau perangkat-perangkat yang kita susun itu kita sendiri yang memasukkan dalam Google Site yang kita buat itu, atau website pribadi. Itu sama dengan website pribadi sebenarnya yang dimiliki oleh Google. Nah, ini terarah. Materi yang kita susun ini lebih maksimal karena materi yang kita buat sendiri. Yang susun materinya adalah gurunya sendiri. Jadi tidak lagi disusun oleh orang lain. Ada biasa yang namanya apa ya, inter use yang ada adalah gurunya itu pemakai saja, user. Sedangkan yang pembuat lain, pembuatnya lain yang menggunakan. Nah, ini berbeda dengan Google Site. Kita yang susun materinya, kita yang berikan materinya, kita ingin desain seperti apa, materinya itu tergantung dengan gurunya sendiri. Gitu. Nah, yang terakhir adalah searching, pencarian konten lebih oke karena tepat sasaran. Oke karena ketika siswa klik linknya, maka dia langsung mengarah ke site yang kita buat. Oke. Saya kira itu untuk pemaparan singkat saya terkait dengan Google Site. Jadi kenapa harus Google Site? Saya kira
teman-teman bisa melihat dan banyak persoalan di PJJ itu. Gitu. Oke, kita langsung praktek saja ya, Pak Samsir ya. Oke, silakan. Oke, saya ke mana nih? Saya stop dulu. Oke, kita langsung ke perambaan yang kita gunakan karena ini adalah Google Site, berarti kita nebeng di Google. Nah, tanda kutip nebeng ya. Kita memanfaatkan fitur yang dimiliki oleh Google lah. Gitu. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Teman-teman menggunakan Edge, Mozilla, silakan. Sini saya praktekkan menggunakan Google Chrome. Nah, silakan teman-teman eh, mau menggunakan pencarian apa. Oke, saya buat tab baru dulu. Kemudian saya pakai ini. Pastikan teman-teman sudah login di sini ya. Login akun Google-nya. Login akun Google-nya. Mau teman-teman mau menggunakan eh, Google Suite atau Google Education yang belajar.id yang terbaru, boleh gitu. Nah, di sini saya contohkan menggunakan Google Sheet saja. Oke, pastikan teman-teman sudah login, sangat teman-teman sudah login. Nah, di bagian pencarian di sini atau kita bisa langsung di bagian sini juga. Kita masuk ke Drive dulu. Teman-teman masuk ke Drive supaya nanti terhimpun, tersimpan semua. Itu mau buat folder bisa atau mau di luar terserah teman-teman. Nah, teman-teman klik kanan saja di area kosong. Kemudian cari lainnya, kemudian ambil Google Site. Oke. Nah, ini tampilan awal untuk Google Site itu. Nah, teman-teman bisa berkreasi di bagian sini mau memberikan nama situsnya apa di sini. Ini nama situsnya kira-kira saya kasih nama gini saja. Seman 16 Utara. Misalnya kayak gini saja ya. Kemudian teman-teman mau tambahkan logo juga bisa. Sini ada fitur tambahkan logo. Kemudian upload. Nah, silakan upload, cari logonya. Teman-teman mau ambil logonya dari mana? Mana ya logonya? Misalnya saya ambil logo sekolah ini. Nah, dengan sendirinya akan masuk di sini. Mau ganti logonya bisa. Nah, sekarang untuk tampilan headernya ini, teman-teman bisa pilih di sini. Jenis headernya apakah hanya judul, spanduk besar, sampul. Ini bisa kita pilih saja. Mau yang kayak bentuk sampul seperti ini, berarti kita pilih sampul sini. Kalau spanduk besar, tampilannya seperti ini berdasarkan ukuran. Ukuran untuk spanduk besar memiliki ukuran seperti ini untuk spanduk, dan hanya judul seperti ini. Kalau hanya judul, maka tampilannya hanya judul tanpa gambar yang nanti bisa kita sisipkan di belakangnya itu. Saya pakai yang ini saja, spanduk ya. Saya biasa gunakan yang ini. Nah, misalnya kita bisa ganti bagian si judul halaman. Kita bisa kasih halaman misalnya PJJ Fisika. Ini saya contohkan saja karena kebetulan saya ngajar fisika. Kemudian mau ganti ini di belakangnya ada gambar bisa di sini ya, teman-teman.
ubah gambar, teman-teman bisa upload, pilih gambar. Kalau pilih gambar berarti gambar yang sudah tersedia di galeri. Nah, ini galeri yang dimiliki oleh Google Site. Teman-teman bisa pilih saja salah satunya, mau menggunakan yang mana. Mode defaultnya adalah yang ini. Nah, teman-teman bisa ubah, contoh misalnya saya gunakan yang ini atau yang ini saja. Kemudian kita pilih, maka tampilannya akan seperti ini. Gitu. Teman-teman mau menggunakan gambar sendiri juga bisa sebenarnya. Berarti kita upload gitu. Nah, teman-teman upload mau cari tapi untuk headernya berarti kita buat tersendiri dulu ukurannya ya. Kita paskan untuk ukuran yang ini. Eh, tidak mengambil gambar sembarangan sembarang gitu, foto dan lain sebagainya. Tapi kita setting dulu ukurannya, kemudian kita eh, insert masuk ke sini. Oke, ini untuk halaman judulnya kita sudah buat halaman judulnya. Sekarang kita masuk ke item-itemnya. Nah, teman-teman di sini ini adalah menu-menu yang dimiliki oleh Google Site. Ada sisipkan, disisipkan ini apa yang akan kita mau masukkan ke dalam itu bisa kita masukkan dari sini. Kita mau sisipkan teks, mau sisipkan gambar dari drive, kode ini kode ya, sematkan kode link bisa kita sematkan juga. Nah, di sini bisa kita buat mouse tata letaknya seperti apa. Ada satu, dua, tiga. Ini kita bisa kombinasikan masuk ke dalam sini. Ini yang item-item yang bisa kita sisipkan dalam site kita. Kemudian di sini ada halaman. Ini halaman artinya kita bisa buat beberapa halaman yang nantinya eh, saling berhubungan antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya. Kalau teman-teman mau buat halaman. Kemudian ini adalah temanya. Temanya teman-teman mau pilih yang mana bisa. Mau menggunakan eh, gaya fontnya seperti apa. Ini klasik. Gaya fontnya berat. Ini. Oke, ini juga. Oke, nanti teman-teman bisa eh, explore lebih jauh. Kemudian di sini ada menu-menu yang lain. Ada eh, apa ya? Ada next, back. Ini adalah previewnya. Pratinjau. Jadi di Pratinjau ini ada tiga preview yang disediakan. Ada mode mode desktop seperti ini komputer yang saya gunakan. Ada mode tablet, ada tab ya. Ada mode handphone. Ada tiga mode yang disediakan. Ini ya, ada tiga. Ada mode layar besar. Ini adalah layar besar mode desktop. Ini adalah tablet. Ini mode tabletnya, sedangkan ini adalah mode handphonenya, gitu. Oke, itu tiga preview yang disediakan. Kemudian ini adalah link. Ketika semuanya sudah selesai, kemudian kita publish, kita bisa ambil linknya dari sini dan kita bagikan kepada peserta didik kita. Jadi link itulah yang menjadi satu arah atau kemasan yang kita buat menjadi satu pintu di Google Site gitu. Jadi peserta didik kita tidak klik-klik yang lain-lain lagi, tapi hanya satu link yang kita berikan untuk Google Site kita, maka pembelajaran bisa berlangsung. Kemudian ini bisa kita bagikan dengan orang lain. Kita bisa share ke teman kita settingannya. Di sini ada settingannya. Ini add-onnya, historinya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, saya kira itu kemudian kita akan masuk ke custom dari Google Site ini. Nah, yang pertama kita masukkan dulu, saya buat tata letak dulu ya. Tata letaknya saya manfaatkan yang ini dulu. Jadi klik kemudian tarik ke site-nya. Ini. Jadi kita dapatkan seperti ini. Misalnya di sini saya akan berikan judul guru mata pelajaran. Nah, di sini misalnya biodatanya, nama, misalnya nama saya. Oke, kemudian
Misalnya ini saja identitas yang mewakili guru mata pelajarannya. Kemudian di bagian sini teman-teman bisa tampilkan fotonya atau gambar atau apa saja. Bisa teman-teman tampilkan di sini. Contoh misalnya saya akan tampilkan, klik tanda plus, kemudian kita upload gitu. Kemudian cari fotonya. Misalnya saya akan gunakan yang ini. Nah, ini sudah masuk. Kita tinggal paskan saja. Nah, kalau yang tadi ini adalah sorry. Kalau yang tadi itu di crop ya. Untuk mempaskannya, teman-teman bisa klik yang ini. Ini untuk eh, memasukkan semua area. Nah, teman-teman kalau misalnya ini terlalu besar, bisa dikecilkan seperti ini. Gitu. Kemudian mau ditempatkan di tengah, ini bisa kita tarik-tarik, kita geser-geser seperti ini. Nah, di sini kelihatan terpotong lagi, teman-teman bisa klik lagi, kemudian kita paskan. Akan tampil seperti ini. Kalau masih besar, bisa kita kecilkan lagi, kemudian kita paskan lagi, sampai kelihatan pas gitu. Kalau ini terlalu kecil ya. Nah, kira-kira seperti ini. Masih dempet-dempet seperti ini bisa. Oke, eh itu kalau misalnya kita manfaatkan yang satu ini. Nah, sekarang kita masukkan kita sisipkan yang lain lagi misalnya. Misalnya peta. Kira-kira guru-gurunya ini ada di mana gitu. Misalnya kita gunakan peta. Kita klik, kemudian cari lokasinya. Misalnya saya carikan Lu Utara. Ini Google Maps ya. Kita bisa kolaborasikan dengan Google Maps juga. Misalnya ini Lu Utara. Oh ya, Lu Utara bukan. Ini Lu Utara, Sulawesi Selatan. Nah, oke. Kalau mau zoom lagi, nah, kalau misalnya ketemu seperti ini, tinggal klik pilih, gitu. Nanti otomatis dia masuk ke dalam. Kita geser ke tengah lagi. Kalau mau diperkecil, bisa juga seperti ini. Ini tinggal kita buat. Jadi pada saat eh, nanti diklik area di sini, mana ya? Ini, maka dia akan diarahkan ke Google Maps, gitu. Dia akan diarahkan ke Google Maps dan menjadi Maps. Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar hadir lah. Misalnya yang namanya PJJ pasti ada daftar hadirnya. Nah, kita juga bisa kolaborasikan dengan Google Formulir di sini, teman-teman. Kita bisa tambahkan Google Formulir, kemudian kita tambahkan apa ya, absen gitu. Misalkan absennya, kebetulan saya belum buat absen ya. Jadi saya ambil yang Google Formulir ini saja dulu. Tapi teman-teman bisa tambahkan nanti. Kemudian kita klik insert. Nah, dengan sendirinya dia masuk ke sini. Kalau misalnya ini terlalu besar, kita bisa perkecil lagi. Kita atur saja rescale. Nah, misalnya ini ya, formulir pendaftaran calon anggota GUDEP tidak sinkron sih sebenarnya, ini harusnya absen, tapi pada dasarnya sama aja.
kalau teman-teman membuat daftar hadir gitu. Oke, ini nyatu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya, pemberian materi. Nah, bagaimana menyisipkan materi ke dalam Google Site kita? Nah, teman-teman di sini kita bisa menggunakan eh, mau mendesain dua pokok bahasan atau tiga, terserah teman-teman. Saya contohkan dua saja dulu ya. Nah, kemudian di sini masing-masing ini bisa kita ubah. Misalnya di sini saya akan memberikan materi kinematika. Kemudian di sini saya akan memberikan materi apa ya? Hukum Newton. Nah, misalnya itu. Kemudian petunjuknya bisa ada, bisa juga tidak. Ini saya hapus saja. Kalau misalnya kita tidak butuh. Ini petunjuknya di bawah. Kalau mau tambahkan boleh juga. Mau kosong juga tidak apa-apa. Nah, sekarang kita tinggal desain yang ini. Jadi saya anggap sebelum masuk ke materi ini adalah folder. Jadi karena ini adalah folder, jadi saya buat menjadi folder. Saya tinggal klik, kemudian pilih ya. Misalnya kita pilih dari drive. Kita cek dari drive. Ada enggak tersimpan di drive? Oh, enggak ada. Jadi ini saya close saja. Kita ambil, kita coba upload gitu. Kemudian ini icon saja sebenarnya. Misalnya saya ambil yang inilah. Kemudian kita resize. Contoh saja ya. Atau kalau mau menggunakan logo sekolah juga bisa sebenarnya. Kita coba ganti gambar saja dulu. Oke, ini saya rescale. Kemudian yang ini juga saya anggap sama saja. Gambar ini bisa kita apa ya? Kita ubah. Teman-teman mau pilih yang mana? Oke. Nah, ini posisinya sama yang tadi. Kita bisa geser-geser. Kita tempatkan supaya lebih presisi dan pas di tengah. Ini kira-kira seperti inilah. Bisa juga didekatkan. Oke, misalnya seperti ini. Nah, sekarang eh, antara kinematika dan hukum Newton, kalau misalnya teman-teman mau tambah garis pemisah, di sini kita bisa taruh garis juga. Ini ada garis pemisah, teman-teman klik dan tarik saja. Mana ya tadi? Nah, ini adalah garis pemisahnya. Kemudian kita coba dengan menyisipkan link lagi. Oke, sekarang kita coba menggunakan link. Misalnya saya membutuhkan satu buah tombol di sini. Kita buat tombol di sini, kita tambahkan, klik, kemudian tambahkan nama tombolnya. Misalnya nama materinya adalah momentum. Gitu. Kemudian tautannya apa? Ini, duh, saya tambah dulu. Misalnya
Kita cari materinya, momentum dan impuls tentang Kuiper, kemudian kita ambil linknya, teman-teman copy saja, kemudian kembali ke site. Mana ya tadi tombol? Ini, copy paste di sini, kemudian kasih nama momentum, kemudian sisipkan. Nah, ini sudah menjadi satu buah tombol yang aktif. Ini tombolnya aktif, yang nanti ketika diklik, maka dia akan diarahkan ke eh, link tertentu, situs tertentu. Oke, apalagi yang dibutuhkan? Misalnya ini sudah selesai, kemudian kita akan buat mirip-mirip dengan aplikasi Android. Kita tambahkan lagi dua icon, kemudian ini adalah eh, chat Pak Aries. Jadi kalau ada di sini bisa kita kasih tambahan informasi jika ada kendala. Silahkan chat guru mata pelajaran Anda. Oke, kemudian yang ini akan kita buat menjadi eh, tombol menu home ya, jadi home saja. Oke, itu hmm, sekarang kita tinggal ubah ini ikonnya, kita ubah upload, cari icon yang sesuai. Nah ya ini saja mode chat, kemudian kita ubah rescale dulu, kita paskan. Oke, satu, kemudian yang kedua ini adalah menu home, dia akan berubah menjadi menu home nantinya. Ini saja kita buat. Kita jadikan tombol home nantinya. Oke, jangan lupa ini diatur dulu ya. Kita geser-geser saja untuk pasnya. Ini paskan sedikit lagi lah. Oke. Nah, kita sudah punya, tapi di dalam kinematika ini belum ada materinya ya. Ini belum ada materinya. Supaya ketika peserta didik kita klik ini, kemudian dia akan diarahkan masuk ke dalam materi sama dengan ini. Eh, Caranya cukup simpel. Ini kita anggap adalah satu halaman utama, satu halaman pertama. Nanti kita bisa ubah di sini. Ini adalah halaman, ini baru satu halaman. Nah, supaya kita membutuhkan halaman-halaman selanjutnya, kita tinggal klik bagian sini, kemudian duplikasi halaman. Nah, di sini kita sudah punya dua halaman. Sekarang kita kasih halaman, nama halamannya adalah apa ya tadi, kinematika. Oke, kemudian kita klik selesai. Nah, sekarang kita sudah punya satu halaman namanya adalah halaman kinematika. Nah, sekarang di halaman kinematika ini isinya apa saja? Isinya sama saja dengan yang halaman pertama. Karena halaman ini adalah duplikasi dari halaman utama. Oke, sekarang di kinematika kita akan isi materinya. Kita kesisipkan, kemudian kita pilih ini saja. Ini ya. Oke, kita klik masuk. Kemudian kita geser ke atas. Mana dia? Nah, ini bolehlah sampai sini saja. Gitu. Nah, karena ketika ini diklik,
maka akan mengarah ke sini. Jadi saya tidak membutuhkan yang ini lagi. Jadi ini bisa kita hapus dan ini juga bisa kita hapus. Gitu. Ini pun bisa kita hapus. Kita hapus saja yang ini. Jadi kita simpan yang bagian ini saja dengan yang ini. Supaya apa? Ketika dia masuk ke dalam, kemudian akan kembali ke halaman depan, siswa tinggal klik bagian home ini. Nah, sekarang kita isikan materinya di sini. Misalnya saya tambahkan ini lagi. Tambah kita upload gambarnya. Apa ya materinya? Ini sudah saya buat sih sebenarnya. Kinematika. Nah, misalnya ini. Kita ubah gambarnya. Ini adalah gambar kinematikanya. Kemudian sekarang materinya kita masukkan di sini. Nah, kita bisa isi materinya apa saja sebenarnya. Kita bisa isi slide, kita bisa isi teks dan lain sebagainya. Oke, misalnya kinematika. Oke, kita bisa kasih panduan. Silahkan dipelajari slide berikut ini. Nah, silakan dipelajari slide berikut ini. Artinya karena kita kasih instruksi slide, ini bebas ya sebenarnya saya hanya contohkan slide supaya lebih lebih semua bisa terwakilkan di sini. Nah, karena yang kita akan tampilkan adalah slide, berarti kita butuh slide di sini. Kita bisa sisipkan slide. Nah, teman-teman tinggal klik slide, kemudian pilih slide-nya. Slide-nya mana ya? Oh ya, teman-teman harus upload slide-nya dulu ya. Upload dulu ke drive-nya. Upload dulu ke drive-nya untuk slide itu. Gitu. Sanggap materinya adalah yang inilah misalnya. Hmm, misalnya yang ini. Oke, kita tinggal search. Nah, materinya sudah masuk. Ini. Jadi ada 7 halaman dari satu, sorry, isinya ada 7 halaman ya. Anggap ini adalah materinya. Kita bisa geser lagi. Kemudian, oke. Nah, sekarang di menu home ini kita akan buat dia menjadi tombol. Teman-teman tinggal klik ini link, kemudian pilih halaman muka, terapkan. Oke, sekarang kita coba preview. Nah, ini previewnya, ini materinya. Untuk kembali ke halaman utama, di sini sudah, kalau teman-teman arahkan kursornya ke sini, ini belum aktif. Ini belum aktif ya. Sedangkan yang ini sudah aktif. Ini berbeda. Ini hanya gambar panah, sedangkan ini berubah menjadi tangan. Jadi ketika ini diklik, maka dia akan mengarah ke halaman depan. Maka muncul lagi semua yang ini. Ini, jadi peserta didik bisa, ini preview untuk apa? Ini untuk Google Maps-nya, ini preview untuk daftar hadirnya. Jadi siswa bisa langsung absen di sini. Siswa bisa langsung absen, tanggal lahir, nama orang tua, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian siswa bisa langsung masuk ke materi sini. Oke. Nah, gitu. Kita close. Ini tampilan handphone. Ini tampilan tabletnya. Ini tampilan versi desktopnya. Seperti ini. Gitu.
Oke, ini saya close lagi. Sekarang kita masuk ke hukum Newtonnya. Kita masuk ke hukum Newton. Ini baru satu untuk kinematika. Jadi baru satu apa ya? Satu materi kinematika. Ini sekarang ini belum ada isinya untuk hukum Newton kedua. Sekarang kita buat halaman lagi kinematika di sini ya. Nah, yang kita duplikasi yang mana? Teman-teman bisa duplikasi bagian halaman muka atau kinematika. Jadi karena saya hanya membutuhkan materinya saja, jadi saya duplikasi yang ini saja. Teman-teman bisa juga duplikasi yang ini. Kalau teman-teman duplikasi bagian yang ini, berarti semua ini akan terduplikasi. Tapi saya ingin duplikasi yang kinematika ini saja. Oke, ini saya duplikasi halaman, kemudian saya berikan nama yang tidak bukan kinematika ya. Yang tadi adalah hukum Newton. Saya berikan nama hukum Newton, kemudian teman-teman klik selesai. Nah, isinya apa? Isinya masih kinematika di sini. Nah, teman-teman bisa hapus. Ini kita hapus, ini juga materinya kita hapus. Nah, sekarang kita tinggal sisipkan materi lagi, masukkan yang ini. Ini bisa kita geser ke atas. Oke, kemudian kita kasih nama materi hukum Newton. Silahkan pelajari materi berikut ini. Gitu. Nah, teman-teman bisa tinggal klik di sini. Sama saja dengan yang tadi, kita bisa upload gambarnya. Ini untuk materi hukum Newton, bab 2 misalnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa contoh misalnya saya akan ambil apa ya? Eh, hukum Newton. Nah, teman-teman bisa ambil materinya dari Google atau eh, teman-teman mau susun materinya sendiri bisa. Contoh misalnya saya akan ambil ini ya. Saya copy saja. Duh, saya copy saja sedikit saja ya sebagai bahan. Ini copy, kemudian kita kembali eh, Ctrl V. Nah, di sini materinya. Atau teman-teman mau geser materinya ke bawah bisa juga sih sebenarnya. Ini kasih di tengah, ini kasih agak besar ya. Oke. Nah, ini oke. Kalau teman-teman mau tambahkan slide lagi, caranya cukup sama. Teman-teman tinggal klik slide, kemudian pilih slide dengan catatan slide-nya itu sudah dimasukkan ke dalam Google Drive-nya. Contoh misalnya saya akan pilih salah satunya saja di sini. Apa ya? Yang kecil-kecil one shot one Google. Oke. Misalnya saya masukkan slide-nya ke sini. Ada berapa slide-nya? Satu slide. Oke, apa? Nah, misalnya ini slide-nya, misalnya saya geser ke tengah supaya lebih presisi. Ini sudah selesai juga. Kita tinggal aktifkan tombol home ini supaya dia juga bisa kembali. Kita klik link, kemudian halaman muka, kemudian kita terapkan gitu. Nah, bagaimana yang ini? Kalau yang ini teman-teman bisa langsung ambil linknya, misalnya eh, nah ya, misalnya ke langsung ke email saya misalnya.
Oke, langsung ke email saya gitu. Jadi pada saat siswa klik bagian ini, maka dia akan diarahkan komunikasi via email. Oke, halaman bagaimana dengan yang kinematika tadi? Kinematika sudah diaktifkan enggak? Ini belum ya. Kita buatkan linknya juga. Eh, terapkan. Oke, ke halaman ke. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ini mau menggunakan yang mau membuat ini muncul, ini kalau misalnya ini diklik, halaman buka ini muncul, kinematika, hukum Newton, ini bisa muncul semua. Nah, kalau misalnya teman-teman mau hilangkan, ini bisa juga. Teman-teman klik titik 3 di sini, kemudian, sorry, bagian ini untuk halaman muka itu tidak bisa ya, karena dia bagian depan. Sedangkan yang ini bisa kita sembunyikan dari navigasi, maka dia tidak muncul. Untuk hukum Newton juga seperti itu, kita sembunyikan dari navigasi, maka tidak muncul. Oke, nah pada dasarnya ini sudah jadi sebenarnya. Ini sudah selesai. Teman-teman tinggal kreasikan saja mau menyisipkan apa saja dari sini, daftar isi dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali. Google Calendar juga ada, kalender, dokumen, spreadsheet, diagram, mau menyisipkan diagram boleh. Eh, di sini banyak sekali. Hal, mau buat beberapa halaman turun ke bawah ini bebas. Di sini saya hanya contohkan 2 halaman saja, 3 ya dengan halaman muka karena saya hanya membutuhkan 2 yang ini saja untuk materi saya, materi kinematika dan hukum Newton. Itu. Sorry, bagaimana untuk momentum ini belum kita uji coba ya untuk momentum. Kita cek previewnya dulu. Kira-kira kalau yang tombol yang kita buat tadi itu fungsinya apa? Nah, ini sudah berubah menjadi link. Jadi pada saat ini diklik, maka dia akan otomatis masuk ke sini, link yang kita tautkan di Google Site kita. Gitu. Oke, ini saya close lagi. Nah, ini previewnya. Kalau ini sorry, ini belum diaktifkan ya untuk masuk ke materi. Sorry. Oke, kita kembali, kita close dulu. Kita ke halaman muka, kemudian di sini ini bisa kita klik, sisipkan, kinematika, terapkan. Kemudian yang ini adalah hukum Newton, kemudian kita terapkan. Kita preview ulang lagi. Sudah aktif enggak? Nah, ini sudah aktif. Jadi pada saat siswa klik yang ini, maka dia akan otomatis masuk ke materinya. Ini. Nah, ini adalah slide yang kita sisipkan tadi. Ini otomatis dia jalan. Naik turun. Karena ada 7 slide, ya tampilannya seperti ini. Bagaimana untuk siswa bisa kembali ke eh, ini semua sudah aktif. Jadi pada saat ini diklik, maka dia akan diarahkan ke email saya. Gitu. Nah, ini kalau siswa ingin kembali ke halaman depan, tinggal klik home. Maka dia akan kembali ke halaman depan sini. Kalau siswa klik ini hukum Newton, maka dia akan masuk ke materi hukum Newton ini. Oke, ini materinya, kemudian ini slide-nya. Oh, video ya ternyata. Dalam bentuk video slide-nya. Tidak jalannya. Tapi caranya seperti itu teman-teman. Tinggal ini juga semua sudah aktif. Kalau ingin kembali ke menu home, ini menu home-nya. Ini tampilan desktop layar besar, ini tampilan tablet. Tampilannya seperti ini. Nanti bisa teman-teman sesuaikan. Nah, kalau ini posisinya berurut seperti ini, berarti ini terlalu besar. Teman-teman bisa kecilkan lagi supaya muat di sini juga. Gitu. Sama ini juga.
Oke, ini tampilan handphone. Nah, ini sudah presisi. Ini tampilan handphone. Oke, jadi siswa tinggal klik kalau misalnya dia tampilan handphonenya seperti ini. Jadi siswa buka, kemudian nama, isikan namanya, nama lengkapnya siapa sebelum memulai pembelajaran, kemudian tempat tanggal lahir, agama, dan isi-isinya. Kemudian kalau siswa mau masuk ke materinya, tinggal klik kinematika sini namanya. Kemudian dia akan masuk ke materi yang kita sudah susun. Ini adalah PPT-nya. Oke, kemudian untuk kembali di sini, kemudian masuk ke materi selanjutnya. Kalau misalnya dia klik mencari materi di situs yang kita sudah tentukan, berarti dia tinggal klik ini. Dia akan diarahkan ke sini. Saya kira cukup. Saya kira itu Pak Samsir untuk apa yang bisa saya sampaikan. Kita bisa sharing di sesi kedua nanti. Oke, saya kembalikan ke Pak Samsir. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aris atas materinya malam ini. Dan tentu saja Bapak dan Ibu partisipan yang hadir di room meeting ini masih penasaran dengan apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber hebat kita tadi. Nah, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk kemudian mengajukan pertanyaan ke narasumber. Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silahkan tekan tombol raise hand untuk kemudian kami aktifkan mikrofonnya. Oke, untuk penanya-pertanya Ibu Marlina. Kami persilahkan Ibu Marlina. Baik, Pak. Di raise hand. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Mohon izin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris, ini sangat luar biasa nih. Saya baru melihat ternyata Google Site ini nggak kalah menariknya ya dengan website yang berbayar itu. Pak Aris, bisa nggak Pak Aris tolong diulangi lagi Pak Aris, yang momentum itu sama nggak dengan hyperlink Pak Aris? Ya itu saja mungkin Pak. Terima kasih Pak Aris. Oke, makasih untuk tombol ya. Yang ini ya Bu ya. Iya, benar Pak. Itu Oke, apakah sama nah, hyperlink ya? iya, ini sama dengan hyperlink yang ada. Ini bisa sama dengan yang di hyperlink. Ini salah satu fitur yang ada di menu sisipan yang dimiliki oleh Google Site. Ini salah satunya adalah tombol. Ini ada banyak sekali fitur-fiturnya, teman-teman bisa pilih. Nah, salah satunya yang saya modekan tadi, ini saya sengaja input juga ke sini supaya semua terwakilkan lah. Walaupun tidak semua sih sebenarnya di sini. Ini saya belum menggunakan Google Calendar, dokumen, spreadsheet, paling tidak untuk menampilkan bahwa fungsi tombol yang ada di Google Site ini fungsinya apa gitu. Ternyata fungsinya ini bisa kita hyperlink ke situs-situs tertentu. Situs yang menjadi pilihan kita. Contoh misalnya saya mencari tadi adalah hukum Newton ya. Saya menggunakan momentum ya. Saya memilih situs itu karena sudah pas, tepat sasaran dan lain sebagainya. Maka linknya saya ambil, kemudian saya jadikan tombol di Google Site gitu. Jadi pada saat siswa klik tombol itu, maka dia tidak diarahkan ke situs-situs yang lain lagi gitu. Website yang lain, ke blog yang lain dan lain sebagainya. Tapi dia diarahkan ke pilihan yang dibuat oleh gurunya. Seperti saya misalnya, saya tadi arahkan ke momentum ini, maka dia hanya diarahkan ke satu link itu saja. Oke, seperti itu Bu. Oke, saya kira seperti Ibu Marlina penjelasan dari Aris terkait pertanyaan Ibu. Ya oke, baik Pak. Boleh satu lagi nggak Pak? Oke, silakan. Iya Pak, biasanya kan kalau website itu kan ada ininya ya Pak ya, ada apa namanya kayak
bandwidth atau apa gitu loh Pak. Jadi kekuatannya dia untuk menampung data-data itu. Nah, apakah Google Sites ini unlimited atau ada batasannya Pak? Misalkan terkait dengan data yang kita sisipkan di Google Sites ini gitu. Bagaimana Pak Aris? Terima kasih Pak Aris. Oke, makasih Bu. Langsung Paris. Yang pertama perhatikan akun yang digunakan untuk login ke Google Site. Ingin menggunakan Google Site dengan akun yang seperti apa? Contoh saya gunakan akun yang pada saat ini adalah Google Sheet ya, Gmail ya. Ekstensinya Gmail. Artinya apa? Batasannya hanya 15 giga. Jadi apa yang saya isikan ke dalam site-sitenya itu karena dia tetap akan berpengaruh. Contoh misalnya di sini daftar hadir. Saya input daftar hadir ke sini. Maka isian dari daftar hadir ini Google Spreadsheet-nya nanti akan ujung-ujungnya masuk ke drive saya. Jadi kalau terkait dengan batasan kapasitas begitu ya, batch ya, batasan kapasitas, maka tergantung akunnya. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan akun belajar.id itu setahu saya unlimited. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan join dengan menggunakan akun belajar.id, maka teman-teman pasti unlimited juga sebenarnya fitur-fitur apa yang mau diisikan ke dalam, kemudian formulir apa yang mau disampaikan yang menghasilkan spreadsheet-nya besar atau kecil, itu pasti terkait juga dengan kapasitas akun yang dimiliki. Saya kira seperti itu Bu Herlina. Baik, terima kasih banyak Pak Aris. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aris atas tanggapannya. Ibu Marlina, mungkin sudah cukup ya terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Ibu, sudah dijelaskan secara gamblang oleh narasumber hebat kita. Selanjutnya saya persilahkan Bapak dan Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita, disilahkan Bapak Ibu raise hand untuk kemudian kita aktifkan mikrofonnya. Sambil menunggu teman-teman untuk raise hand, kami sampaikan bahwa Bapak dan Ibu silahkan mengisi presensi atau daftar kehadiran. Kami sudah bagikan di room chat. Terkait beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu partisipan terkait dengan materi atau tutorial dari materi Pak Aris malam ini, insya Allah untuk materinya Pak Aris mungkin sebentar di share ya materinya dalam bentuk PowerPoint, meski singkat. Tetapi Bapak dan Ibu sekadar kami informasikan bahwa terkait dengan tutorial, Pak Aris akan punya channel YouTube. Mungkin Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke sana, ke channel beliau. Selanjutnya, halo Pak Aris. Siap. Ada pertanyaan dari Ibu Ida Mima. Ya, Ibu Ida, mohon dipraktikkan menu carousel, gambar, dan placeholder Pak. Carousel dan placeholdernya Pak Aris. Halo, ya. Iya, siap. Tunggu dulu ya deh. Saya share dulu ini. Saya upload materinya dulu, baru kirim linknya. Oke. Kembali ke websitenya. Oke. Saya share screen lagi dulu ya. Share screen Google Chrome. Tadi masalah placeholder ya. Placeholder ini sama sih sebenarnya untuk pemilihan tata letak di sini untuk placeholder. Kalau placeholder
untuk tata letak di sini kita bisa sisipkan teks juga. Contoh misalnya tata letak satu gambar dan teks ini maksudnya seperti ini untuk tata letak. Ini satu gambar dan teks, ini dua gambar dan teks dan seterusnya. Nah, sedangkan placeholder ini hanya menampilkan gambar saja. Contoh misalnya saya akan klik ini placeholder, maka yang akan tampil seperti ini. Saya bisa tampilkan eh, hanya fitur yang ini muncul saja untuk yang ditata letak. Sedangkan untuk fitur teks ini tidak bisa kita sisipkan di sini ya. Nah, placeholder ini bisa kita ganti gambar, kita bisa upload YouTube, Google Calendar, dan peta. Satu satu poin yang ini saja. Contoh misalnya saya akan tambahkan yang ini. Nah, ini bagian dari placeholder. Ini placeholdernya, sedangkan ini inputan teks atau identitas yang terkait dengan placeholder yang ini. Sedangkan placeholder yang ini adalah placeholder ya. Saya ulang lagi, klik placeholder mana ya placeholder ini. Ini placeholder, maka hanya satu bingkai yang muncul seperti ini. Yang mana ini bisa kita masukkan dari Drive, kita ganti gambarnya, kita bisa pilih dari YouTube, kalender, dan ini. Ini hanya fitur ini saja untuk placeholder di Google Site. Berbeda dengan yang tata letak yang sudah disediakan, template tata letaknya ini. Ini template tata letaknya. Ada placeholdernya, sedang dengan ada teks identitas di sini. Oke, itu untuk placeholder. Apalagi ya yang satu? Carousel. Oh, Iya. ini carousel gambar sama aja sih sebenarnya, kita bisa sisipkan gambar di dalam sini. Ini bagian dari placeholder. Ini jarang sekali saya gunakan karena hanya dua yang dimuat. Kita bisa pilih gambar dari galeri Google Site dengan upload gambar. Ya, ini untuk menurut saya fitur ini di Google Site kurang begitu saya sukai karena hanya dua saja pilihan ini. Kita bisa pilih gambar dan upload gambar. Pilih gambar berarti yang dari galeri Google Site yang kita pilih. Ini serangannya. Sedangkan yang satunya lagi kita muncullah foto-fotonya. Untuk upload gambar kita bisa pilih upload. Nah ini hanya dua saja yang bisa upload gambar, pilih gambar. Ini bagian dari placeholder juga sih sebenarnya. Cuman kita tidak bisa memberikan teks atau identitas terkait dengan apa yang akan kita mau bahasakan dengan gambar itu. Berbeda dengan tata letak, template tata letak yang ada di sini. Template tata letak ini sudah ini yang paling sering saya gunakan dan paling saya sukai sebenarnya. Ini kita bisa munculkan gambarnya, kemudian kita bisa deskripsikan gambar yang kita masukkan. Placeholdernya pun bisa banyak. Ini bisa kita gunakan 4. Ini placeholdernya. Saya bisa gunakan 4 dan lain sebagainya. Gitu. Oke, saya kira itu. Oke. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Aris. Mungkin Bu siapa ya? Bu Ida Mina tadi. Mudah-mudahan masih monitor terkait dengan apa yang dijelaskan Pak Aris tadi. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan. Ini masih di room chat Pak Aris. Dari Pak Nyoman atau Ibu ya? Dari Pak Nyoman Putu Sutirta. Apakah Google Site ini bisa digunakan untuk membuat perpustakaan digital? Disilakan Pak Aris. Oke, sama dengan penanya pertama sebenarnya yang membahasakan bahwa Google Site ini ternyata tidak kalah dengan website yang berbayar itu. Nah, di website itu seringkali teman-teman juga menggunakan website itu sebagai perpustakaan digital, gitu. Nah, kalau website bisa digunakan sebagai perpustakaan digital, maka jawabannya pasti untuk Google Site ini sudah pasti, gitu. Tergantung kita linkkan bahan-bahan yang kita akan gunakan menjadi perpustakaan itu sendiri. Contoh misalnya kita simpan judul buku kinematika di drive kita gitu. Kemudian kita bisa linkkan ke dalam, maka itu juga bisa menjadi bahan perpustakaan digital. Atau kita mau hubungkan dengan Wikipedia, sangat bisa sekali gitu.
Saya kira Cukup itu Pak saja. Aris? Oke, Cukup. terima kasih banyak Pak Aris. Selanjutnya kita lanjut ke penanya berikut dari Pak Ideal Subakti. Ini bagaimana cara mendesain navigasi di bagian kiri atau bagian kanan? Cara desain navigasinya Pak Aris. Silakan. Navigasi yang mana ya dimaksudnya? Di bagian kiri dan kanan ini. Halo. Saya Mungkin saya maksudnya ini Pak Aris bagaimana memposisikan navigasi eh, untuk memposisikannya di bagian kiri atau di bagian kanan? yang ini ya, Ya, tombol navigasi. betul. Tombol navigasinya sebenarnya ada di sini dia. Untuk tombol navigasinya. Sedangkan bagian yang ini adalah hyperlink yang kita hubungkan dengan halaman-halaman yang di sini. Navigasinya ini yang kita sembunyi sebenarnya yang tadi. Itu adalah tombol navigasi. Yang ini yang saya sembunyikan. Ini contoh ya, saya tampilkan di navigasi ini. Saya tampilkan di navigasi. Yang ini juga saya tampilkan di navigasi. Maka pada saat saya preview, maka tombol navigasinya ada di atas sini sebenarnya. Ini ada halaman muka, kinematika. Pada saat kinematika diklik, maka dia akan masuk ke kinematik di sini. Ini, pada saat diklik hukum Newtonnya, maka dia otomatis akan masuk ke sini. Ini yang disebut dengan tombol navigasi. Nah, kenapa tombol navigasinya ini saya hilangkan? Karena sebenarnya saya mendesain apa yang kita buat malam ini saya desain semi Android sebenarnya. Ini saya desain semi Android. Nah, kenapa semi Android? Karena kita sudah buat tombol-tombol di sini, di semuanya. Ini semua sudah hyperlink ke semua halaman. Jadi ini link ke halaman yang ada di dalam. Nah, pada saat ada di dalam, dia mau keluar, dia link lagi ke tombol home. Ini sebenarnya semi Android gitu. Makanya untuk saya semua ini saya hilangkan karena tidak perlu, karena semua sudah terwakilkan dengan tombol-tombol yang ini. Buat apa saya buatkan tombol navigasi untuk kinematika kalau misalnya saya bisa kembali ke home gitu. Buat apa saya buatkan tombol navigasi hukum Newton kalau misalnya isinya saya sudah ada di dalam hukum Newton itu sendiri gitu. Nah, untuk memunculkan tombol navigasinya itu kalau kita buat halaman di sini, Pak Nyoman ya. Pak Nyoman Iya, ada betul. Iya. Jadi ini tombol navigasinya akan muncul pada saat teman-teman mau buat halaman di sini. Ini duplikasi halaman atau buat halaman baru. Kalau ada halaman, kita buat halaman baru di sini, misalnya Lontara, maka dengan sendirinya akan ada tambahan navigasi baru di sini, Lontara. Oke, jadi ini saya hapus saja. Saya kira begitu. Oke, baik. Pak Nyoman, mudah-mudahan masih monitor ya terkait apa yang sudah menjadi penjelasan dari Pak Aris terkait pertanyaan Bapak tadi. Selanjutnya saya melangkah ke penanya berikut dari Bapak atau Ibu Mikli Desita Suci Prastika. Jika sudah dipublikasikan, lalu ada yang diedit kontennya, ini langsung menyimpan otomatis dengan link tetap atau harus dipublikasikan lagi? Ya, apakah hanya satu link atau mungkin setelah editan Paris ini dibuat lagi link baru sebelum dipublish? Oke, silakan Paris. Ya, biasanya kalau misalnya gini, kita adakan pembaharuan begitu. Sama kalau misalnya kita buat Google Form. Kalau misalnya kita buat daftar hadir di Google Form, kemudian kita buat pembaharuan baru, kita mau tambahkan satu identitas, kemudian link yang sebelumnya itu sudah terlanjur kita sudah publish, kemudian kita share. Saya kira sama ya. Ini kan sama-sama produk Google sebenarnya. Google Form, Google Site, Slide dan sebagainya itu sama-sama produknya. Nah, kalau misalnya sudah kita publish, gitu ya,
sudah kita publish, kemudian akan berubah. Nah, sekarang eh, Google Slide, Google Site itu berbeda dengan Google Form ya. Nah, Google Site pada saat kita publikasikan, maka di sini kita sudah bisa membuat alamat website kita untuk Google Site-nya adalah tertentu. Gini, contoh misalnya Semen 16 Lubu Utara. Jadi pada saat apapun yang saya ubah di dalam, saya melakukan pengeditan, kemudian saya publish ulang, ini tidak berubah nama site-nya, gitu. Jadi kalau misalnya kita mengupdate sewaktu-waktu mengupdate site kita yang terkait ini, maka jangan khawatir, linknya tidak akan berubah, Bapak Ibu, karena site-nya sudah kita buat tersendiri, sudah kita berikan nama tersendiri untuk Google Site-nya. Bahkan yang lebih bagus lagi kalau misalnya Bapak Ibu punya domain, ini kita bisa custom ini bisa kita custom. Kalau misalnya punya domain, kita tinggal custom, masukkan domainnya, kita buat customnya sesuai dengan domain yang kita miliki. Itu apa ya, fitur yang paling saya suka di Google Site sebenarnya. Oke, itu saja. Makasih. Kalau misalnya ada yang salah, ya silakan di ini ya. Siapa tahu saya salah, kita bisa sharing-sharing bersama. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Aris atas informasinya. Jadi intinya bahwa meskipun ada pembaharuan, linknya tetap link yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya mungkin saya coba cek penanya yang di raise hand, siapa tahu ada. Resen tidak ada. Oke, saya lanjut ke penanya yang ada di room chat. Ini masih ada pertanyaan Pak Aris di room chat. Masih terkait dengan perpustakaan digital tadi. Ini dari Bapak atau Ibu ya, Bapak atau Ibu L. Ini Pak Aris, mudah-mudahan Pak Aris bersedia. Sebenarnya ini permintaan ini Pak Aris sifatnya. Bisakah tolong dipraktikkan kembali contoh Google Site untuk membuat perpustakaan digital? Waduh. Silakan Pak Aris. Ini kita buat perpustakaan ini ceritanya ini. Ya, masih terkait pertanyaan tadi ini. Saya kira begini, kebetulan saya bukan pustakawan dan saya tidak tahu kira-kira apa-apa yang dibutuhkan untuk memunculkan di dalam site kita nantinya, apa isinya. Nah, yang kita praktekkan malam ini adalah tekniknya, Bapak Ibu, mengeksplor apa yang kita buat. Sebenarnya bukan hanya ini saja yang kita buat sebenarnya. Apa yang saya buat malam ini bukan berarti ini juga yang harus dibuat oleh Bapak Ibu nantinya untuk melakukan PJJ atau membuat apa saja. Tapi yang kita praktekkan malam ini adalah tekniknya, mulai dari dasar, dari atas sampai kerangkanya, bagaimana memunculkan link, bagaimana membuat tombol, bagaimana membuat placeholder, bagaimana membuat tata letak yang baik dan lain sebagainya. Itu adalah teknik yang ada di dalam Google Site. Jadi silakan Bapak Ibu explore nanti sesuai dengan bidangnya. Ingin membuat Google Site ini atau mengarahkan Google Site ini arahnya kemana? Kalau contoh Bapak tadi yang mau mengarahkan ini ke site perpustakaan gitu, silakan explore dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari malam ini gitu. Karena saya pusing, kira-kira apa yang saya akan munculkan di sini gitu, di site-nya terkait dengan perpustakaan. Mohon maaf ini saya bukan, tidak ada sedikit pengetahuan ke pustakawan itu. Iya, oke.
Ya, saya Atau kira bisa diaktifkan mic-nya itu Pak Samsir, baru kita sharing kira-kira apa-apa yang beliau inginkan di di apanya di oke, baik. site yang Saya dia coba aktif minta. dulu mic-nya beliau. Duh. Halo Bapak atau Ibu L? Oh iya, Assalamualaikum. Silakan Ibu. Ya, saya Ibu. Gini Pak, kemarin kan ada tentang perpustakaan. Kebetulan yang tadi, penanya yang tadi juga tentang perpustakaan. Saya juga ikut menambahkan barangkali Google Sheet ini juga bisa untuk perpustakaan. Contohnya, sederhana saja kita bisa menyimpan buku-buku koleksi kita yang e-book itu pribadi gitu, supaya muat gitu loh, tertata gitu saja. Contohnya macam-macam bukunya apa saja, terus namanya, folder-foldernya gitu aja. Apakah bisa Oh, dicontohkan? Minta oke, tolong oke. bisa dicontohkan gitu aja. Kalau tidak, oke, saya kembali ke sini dulu Bang, kalau gitu. Saya publish dulu. Oke. Eh, Sorry, sekalian saya praktekannya cara publishnya. Teman-teman, kalau misalnya semua sudah selesai ini, teman-teman tinggal publish, kemudian selesai. Nah, bagaimana membagikannya ke peserta didik kita? Di sini ada icon link. Ini bisa ada link yang bisa kita ambil. Nah, ini bisa salin link. Teman-teman mau revoke linknya, mau ubah ke Bitly dan lain sebagainya, silakan. Kalau mau upload secara langsung linknya, silakan. Di sini ada linknya. Teman-teman ambil linknya. Begitu cara publishnya. Nah, terkait dengan yang tadi, ini saya close saja dulu. Kita buat baru saja. Kemudian saya coba logout dulu nih. Saya pakai yang ini. Itu. Nah, kita masuk ke, kita buat lagi. Ada. Misalnya judulnya adalah perpustakaan pribadi. Misalnya seperti itu ya. Mau ubah nanti teman-teman tinggal kreasikan saja di sini. Kira-kira kita bisa gunakan yang inilah 4. Kemudian kita ganti placeholder-nya. Nanti isinya adalah buku yang kita maksud, gitu ya. Misalnya di sini saya akan upload, sorry, pilih gambar. Saya akan gunakan gambar yang misalnya ini ya. Folder. Nanti dianggap ini adalah folder buku ya. Misalnya ini buku apa ya? Buku fisika. Itu, sorry bahas fisika terus ini. Kemudian kita buat lagi. Ini kita kasih nama buku biologi. Contoh saja ya. Misalnya ini kita kasih buku sejarah lah, apakah? Misalnya matematika. Atau ini saja ya, ini kita hapus. 3 saja. Terlalu banyak nantinya. Oke. Anggapannya bahwa seperti ini. Mata pelajaran terkait dengan yang ini, semua buku-bukunya kita buat dalam perpustakaan digital ini. Nah, dengan catatan pada saat siswa masuk ke folder masing-masing ini dianggap adalah perpustakaannya ya. Dengan catatan pada saat siswa masuk ke dalam
anggaplah dibilang BSE ya, buku sekolah elektronik gitu. Nah, pada saat siswa masuk ke dalam folder ini, isi foldernya itu sudah kita simpan di drive juga, sama dengan yang tadi saya praktekkan. Contoh misalnya ini saya kasih dulu. Ini adalah buku fisika. Nah, ini adalah halaman buku fisika. Kemudian kita masukkan buku-buku yang kita anggap adalah buku-buku fisika gitu. Anggap saya ambil satu ini saja. Berarti ini tidak saya butuh. Ini adalah buku fisika. Nah, bukunya itu harus tersimpan di drive. Ini bisa kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita tinggal kasih gambar buku fisikanya apa di sini. Misalnya gambar buku fisikanya kita buat seperti, misalnya inilah gambar buku fisikanya, atau foto saya lah sekali-kali. Misalnya ini gambar buku fisikanya, Einstein masa kini, gitu. Nah, buku fisikanya itu harus ada di drive, sudah ada di drive, BSE-nya itu sudah ada di drive. Nah, silakan ambil buku fisikanya dengan cara teman-teman tinggal upload saja bukunya. Misalnya apa ya, dokumennya, bukunya ya, bukunya dalam bentuk dokumen, itu tinggal kita upload saja. Ini contoh saja ya, yang kecil-kecil lah. Misalnya ini. Ini adalah buku BSE-nya. Ini BSE-nya. Nah, nanti siswa tinggal baca naik turun saja situ. Kira-kira mungkin begitu yang dimaksud ya? Halo? Halo, Paris. Iya. Halo? Ini seperti kayak Google Drive gitu ya. Kenapa? Mirip seperti itu. Di sini kayaknya hujan deras ini. Iya, halo. Sampai ini lagi hujan deras ini. Halo, Paris. Siap. Sudah selesai, Paris? Siap. Oke. Ibu L, mungkin cukup Ibu ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita melangkah ke penanya. Mohon maaf ini Bapak Ibu, kalau mungkin suara saya kurang jelas karena di tempat saya dengan Pak Aris ini, sepertinya di tempat juga Pak Aris hujan ya? Hujan deras sekali nih, hujan lebat ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa tuntaskan ini Bapak dan Ibu hingga semua pertanyaan di luar ini sudah banjir lagi nih di luar ini. Iya, oke. Kita percepat saja ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang belum sempat isi presensi, silahkan isi presensi. Saya persilakan ke Ibu Kamdri ya. Ini dari tadi katanya raise hand, tapi saya tidak melihat bahwa beliau ada yang raise hand ya. Oh ya, oke. Ibu Pak Samsir, halo. Iya, halo. Sorry, ini di depan rumah sudah banjir ini. Saya simpan kontak saya saja saya. Teman-teman kalau misalnya mau kontak, mau bertanya lebih jauh, silakan kontak saya. Oke. Saya kasih kontaknya di sini di apa ya? Atau teman-teman teman-teman panelis, kalau misalnya ada yang butuh kontak saya, silakan di share saja. Oke, silakan. Lagi baik. Hujan deras di sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Iya, oke. Silakan Paris. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu karena di tempatnya Pak Aris ini dalam kondisi hujan deras lagi, termasuk di tempat saya juga sebenarnya. Tapi tempatnya Pak Aris ini masih termasuk dalam kategori rawan banjir memang Bapak dan Ibu, sehingga hujan-hujan yang tidak terlalu deras pun beliau memang harus selalu
waspada, standby setiap saat. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon doanya saja semoga tempatnya Pak Aris aman-aman saja. Dan Bapak jika Ibu, sekiranya halo Pak Samsir. Bapak ya, Ibu, mohon maaf, saya live duluan ya. Kalau misalnya oke teman-teman silakan. mau kontak saya, silakan, nomor WA sudah saya share. Saya mohon izin untuk live sekarang ini karena sudah agak Oke, banjir di depan silakan. ini. Oke, Iya terima silakan Pak. kasih. Ya, ini juga waktunya memang sudah tidak lama, kurang lebih 10 menit lagi. Eh, jadi sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu, mewakili eh, narasumber yang saat ini kondisi tempat beliau hujan deras dan memang sudah banjir lagi, sehingga kami dari tim Lontara juga sekalian memohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu partisipan yang telah meluangkan waktu untuk kemudian bersama-sama kita di Lontara malam ini. Tapi karena satu dan lain hal yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa memaklumi bahwa kondisi tempat narasumber kita adalah daerah yang rawan banjir, dan sekarang di tempat kami di Luwu Utara ini Bapak dan Ibu, khususnya di tempatnya Pak Aris ini dalam kondisi hujan deras. Dan tentu saja Bapak dan Ibu paham bahwa seperti apa jika hujan di tempat kami yang memang sebelumnya beberapa bulan lalu sempat dilanda banjir bandang. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf Ibu Kamdria tadi yang sempat ingin bertanya, tetapi karena kondisi sekali lagi yang tidak mungkin kita memaksakan untuk agar beliau tetap melayani pertanyaan dari kita semua. Dan sekali lagi mohon maaf mewakili narasumber dan tim Lontara malam ini, kami mohon maaf Bapak Ibu karena kita tidak bisa menuntaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di room chat ataupun Bapak Ibu mengajukan pertanyaan di secara langsung kepada narasumber kita bagi Bapak dan Ibu yang present. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kami berikan kesempatan yang belum mengisi presensi silakan diisi presensinya. Jadi untuk kegiatan kita malam ini Bapak dan Ibu memang tidak bersertifikat ya. Ada beberapa partisipan yang menanyakan tentang sertifikat. Bapak dan Ibu, sertifikat tidak kami siapkan untuk malam ini. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kami yang bersertifikat itu akan tetap disampaikan di flyer atau narasi yang kami share Bapak dan Ibu. Jadi jika kegiatan itu bersertifikat, maka di awal kami sudah sampaikan Bapak Ibu melalui flyer ataupun narasi yang ada. Tapi untuk kegiatan malam ini tidak ada sertifikat, sehingga mohon maaf Bapak dan Ibu yang mungkin berharap bahwa kegiatan malam ini ada sertifikatnya, kami mohon maaf. Memang kami tidak menyiapkan, dan itu memang sudah kami sampaikan di awal melalui flyer atau narasi. Saya kira Bapak dan Ibu untuk pertanyaan, karena narasumber kita sudah lead room lebih awal, dan ini juga di tempat saya sudah deras hujan. Jadi saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensi Bapak dan Ibu. Oke, saya kira untuk kegiatan kita malam ini Bapak dan Ibu kita cukupkan. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita malam ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di Lontara malam ini edisi 56 ya, edisi 56. Semoga Bapak dan Ibu tetap konsisten untuk mengikuti kegiatan-kegiatan
Lontara di setiap pekan Senin malam ya. Dan demikian juga dengan kegiatan-kegiatan afiliasi Sadari Gigi lainnya. Jadi untuk kegiatan webinar Bapak dan Ibu itu ada setiap malam dari Senin hingga Sabtu ya. Nah, terkait Bapak dan Ibu, pertemuan kita malam ini mewakili narasumber dan tim Lontara, ya kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala yang ada. Namun meskipun demikian, tentu kita semua berharap bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber kita itu dapat diterima secara maksimal dan Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikannya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangan malam ini. Dan saya kira cukup sekian. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsir. Bu Hikmah, Iya, sudah lama. tapi saya alihkan host ke kita dulu, Di. Hujan Iya, keras iya. ini, Pak. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Saya ingin live dulu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Rahman, Teh Umi, Pak Hairil, Ibu Herlina, Ibu Haja, Ibu Ika, dan Terima teman-teman kasih. yang ada di Lisa Tendi sama-sama Ibu. Ya, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya tutup room ya. Oke, silakan Bu. Iya.
pinihan buku.